Beberapa tahun terakhir, tema-tema kesehatan mental mendapat lebih banyak perhatian daripada sebelumnya. Isu kesehatan mental makin meningkat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Beberapa faktor seperti media sosial sering dianggap sebagai salah satu penyebab utama. Ironisnya, hanya sedikit orang yang mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Salah satu faktornya adalah karena adanya stigma kuat yang masih melekat di masyarakat dan menjadi penghalang besar bagi seseorang untuk mendapat bantuan untuk mengelola kesehatan mentalnya. Apa yang harus dilakukan bila orang terdekatmu, entah itu anggota keluarga, sahabat dekat, rekan kerja, atau seseorang dalam lingkaran pertemanan, mengatakan hal-hal seperti ini? Aku kok sedih banget ya, tapi aku nggak tahu kenapa, rasanya cuma pengen menangis. Apakah kamu sebagai orang yang dia percaya akan mencoba menghibur dengan kata-kata semacam ini? Sudah, nggak apa-apa, kamu cuma lagi baper saja, semua akan jadi lebih baik. Coba lihat deh sisi positif dari apa yang kamu alami. Atau seperti ini, kayaknya kalau aku mati, semua akan menjadi lebih baik. Terus kita menjawabnya, jangan begitu, ingat, bunuh diri itu dosa besar loh. Lebih baik kamu hadapi semua ini dengan tabah. Semua pasti akan baik-baik saja. Menariknya, niat untuk membantunya dengan kalimat-kalimat penghiburan semacam itu lebih sering gagal ya. Apa yang kamu katakan tidak salah, tetapi ketika seseorang mengalami masalah kesehatan mental, dia mungkin tidak memproses ucapanmu seperti yang kamu harapkan. Bisa jadi hal-hal baik yang ingin kamu sampaikan diterima secara berbeda oleh mereka, dan semua ini bukan salahmu. Kamu tetap bisa membantu orang-orang terdekat yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya lewat berbagai cara. Ada banyak hal lain yang bisa kamu lakukan untuk membantu dan memberi dukungan penuh pada mereka. Selalu ada celah dalam setiap hal, dan begitulah caranya cahaya masuk. Intinya, ketika ada seseorang yang bermasalah dengan kesehatan mental, mulai dari bentuk yang paling ringan hingga yang paling parah, kita cenderung menganggap hal itu bukan persoalan besar. Seringkali kata-kata dukungan yang kita berikan pun terdengar hampa atau basa-basi. Seperti sudahlah, badai pasti berlalu, atau berpikir yang positif-positif saja, atau coba deh lebih banyak bersyukur. Yang menderita bukan cuma kamu loh, dan sejenisnya. Tidak ada yang salah sih dengan kalimat-kalimat semacam itu, juga bukan salahmu bila mengatakannya. Hanya saja kalimat-kalimat semacam ini seringnya tidak memberikan dukungan pada orang-orang yang sedang mengalami masalah kesehatan mental. Malah sebaliknya, membuat mereka merasa lebih tertekan dan makin sendirian. Banyak faktor yang membuat seseorang mengembangkan sebuah kondisi kesehatan mental. Kebanyakan penyebabnya itu bukan satu faktor saja, melainkan beberapa dan tumpang tindih. Mulai dari faktor genetik, faktor biologi, faktor gaya hidup, peristiwa traumatis, atau ketidakadilan lingkungan. Semuanya bisa berperan, namun terlepas dari alasannya, kondisi kesehatan mental adalah masalah kesehatan yang nyata. Stigmatisasi penyakit mental sebetulnya bukanlah hal baru ya. Selama ribuan tahun, masyarakat di berbagai belahan dunia meminggirkan orang-orang dengan gangguan mental. Saat ini, berkat kemajuan ilmu pengetahuan, kita bisa memahami dengan lebih baik
mengenai berbagai kondisi psikologi seseorang. Walaupun mereka dengan gangguan mental tetap saja dianggap sebagai orang gila yang berbahaya. Ini dikuatkan dengan penggambaran yang tidak akurat tentang kondisi gangguan mental di film, televisi, dan media lainnya. Keyakinan kuno menjadi langgeng sebab kita terus mempercayai bahwa orang dengan masalah kesehatan mental setara dengan orang gila yang harus dijauhi, dikucilkan, atau bahkan boleh diperlakukan sebagai bukan manusia. Menurut pakar psikologi, ada alasan mengapa kita cenderung memberi cap negatif pada orang dengan masalah kesehatan mental. Walau salah, stigmatisasi menjadi semacam mekanisme coping. Kita menganggap bila ada kesenjangan yang besar antara orang sakit jiwa dan orang waras. Maka, jarak itu menciptakan rasa aman karena kita berada di bagian yang benar. Padahal, kesenjangan itu bias, sebab kenyataannya siapapun bisa mengalami gangguan kesehatan mental kapan saja. Selain itu, beberapa bentuk gangguan kesehatan mental terkadang dikacaukan dengan sifat-sifat seseorang atau kelemahan kepribadian. Bukannya dianggap sebagai kondisi medis, kita mungkin pernah. Selain itu, beberapa bentuk gangguan kesehatan mental terkadang dikacaukan dengan sifat-sifat seseorang atau kelemahan kepribadian, bukannya dianggap sebagai kondisi medis. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata seperti ini, dia itu maniak makan loh. Itu dikatakan untuk seseorang yang suka makan. Atau seperti ini, aku tuh punya bipolar, padahal perubahan suasana hatinya semata-mata hormonal. Ini masih ditambah dengan banyaknya hashtag self-care di Instagram, di TikTok, dan media sosial lain. Postingan kalimat-kalimat bijak agar berpikir positif dan kutipan-kutipan inspirasional lain memberi kesan bahwa gangguan kesehatan mental hanyalah sekedar perubahan suasana hati atau pola pikir. Seakan-akan semua itu bisa disembuhkan tanpa intervensi ahli kesehatan mental atau tindakan medis yang lebih serius, seperti obat-obatan, terapi bicara, dan terapi perilaku kognitif. Menariknya, ketika ada seseorang yang bermasalah dengan kesehatan mental, mulai dari bentuk yang paling ringan hingga yang paling parah, kita cenderung menganggap hal itu bukan persoalan besar. Mematahkan stereotip negatif bukan seharusnya tidak menjadi sekedar slogan. Ini karena beberapa stigma berdampak cukup kuat, tidak hanya bagi yang mengalami gangguan mental, tetapi bagi semua orang. Yang pertama, stigma itu menyusahkan. Cap negatif membuat orang yang mengalami gangguan kesehatan mental merasa takut dan malu sehingga berusaha keras menyembunyikan kondisinya. Mereka tidak bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan sehingga kesehatan mentalnya bisa makin parah. Dan akhirnya bisa merembet ke kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan seseorang yang mengalami depresi beresiko terkena penyakit kardiovaskular dan gangguan metabolisme 40% lebih tinggi daripada orang lain. Keengganan banyak orang untuk mendapatkan bantuan kesehatan mental yang dibutuhkan bermula dari ketakutan mereka tentang bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya. Di sisi lain, stigma gangguan kesehatan mental
bisa membuat mereka sulit mempertahankan hubungan dengan orang lain. Mereka mungkin dijauhi atau menjauhkan diri dari sekitarnya, sehingga meningkatkan perasaan terisolasi, padahal rasa kesepian memperburuk kecemasan dan depresi, serta memicu penyakit-penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh. Ini jadi semacam lingkaran setan yang sulit diputus. Yang nomor 2, stigma mempersulit penyembuhan. Stigma sosial dapat menghalangi cara seseorang diperlakukan. Ironisnya, penyedia layanan kesehatan ternyata juga tidak kebal terhadap stereotip. Seseorang dengan gangguan mental terkadang mendapatkan perawatan untuk masalah kesehatan fisik yang kualitasnya buruk. Mereka juga seringkali tidak dianggap serius ketika menjelaskan gejala masalah kesehatan non-mental yang dirasakannya. Bila merasakan sesak nafas atau sakit perut, mereka dianggap mengada-ngada sehingga tidak mendapatkan perawatan yang tepat. Yang ketiga, terakhir, stigma berdampak pada ekonomi. Menurut Forum Ekonomi Dunia, antara tahun 2011 hingga tahun 2030, gangguan kesehatan mental menyumbang lebih dari setengah beban ekonomi global yang ditimbulkan dari penyakit tidak menular. Sebagian besar beban ekonomi tersebut adalah hilangnya pendapatan karena pengangguran. Biaya sebenarnya bahkan mungkin lebih tinggi apabila mempertimbangkan juga bahwa gangguan kesehatan mental meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, penyakit pernafasan, dan diabetes. Hal tersebut masih ditambah dengan fakta bahwa banyak dari generasi milenial dan juga Gen Z berhenti dari pekerjaannya karena alasan kesehatan mental. Bila stigma tidak dipatahkan, bukan tidak mungkin di masa depan ketahanan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi sulit menjadi amat labil. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sobat online? Cara terbaik untuk mematahkan stigma adalah membicarakan secara terbuka dan jujur mengenai kesehatan mental. Berbagi pengalaman pribadi menjadi cara yang ampuh untuk mengubah sikap, mendorong orang-orang di sekitar kita untuk melakukannya juga menjadi cara yang baik untuk melepaskan stigma yang terlanjur melekat di masyarakat tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak selebriti dan tokoh olahraga mengambil keputusan untuk speak up tentang perjuangannya melalui masalah kesehatan mental. Ini menjadi langkah maju dalam menormalkan percakapan seputar kesehatan mental dan menyebarkan pengetahuan yang benar. Menghadapi gangguan kesehatan mental dan menunjukkan bahwa hal itu bisa memengaruhi siapapun akan bisa menginspirasi orang lain untuk lebih terbuka akan masalah kesehatan mentalnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.